Apa yang kita lihat hari ini, tiga tokoh yang jatuh karena fitnah yang mereka buat sendiri, adalah refleksi dari demokrasi yang hampir terluka oleh kesembronoan. Semoga generasi berikutnya belajar bahwa keberanian bukan berarti memfitnah yang berkuasa, bahwa intelektualisme bukan berarti tampil pongah tanpa data, bahwa menyuarakan kebenaran butuh lebih dari sekadar mikrofon, ia butuh hati yang bersih. Karena sekali lagi, setiap pilihan sejarah selalu berujung pada satu kata, konsekuensi, dan tidak ada algoritma yang bisa menyelamatkan Anda darinya. Yang paling menyakitkan dari semua ini bukanlah sekadar mereka memakai jas alma mater atau gelar panjang di belakang nama, tapi kenyataan bahwa mereka pernah dipercaya, ya, dipercaya oleh rakyat biasa yang merasa muak terhadap elit, yang rindu pada narasi keberanian, yang ingin melihat orang kecil bicara jujur di tengah kegaduhan elit. Tapi kepercayaan itu kini patah, hancur, remuk. Mereka, Roy Suryo, Tifauzia, Rismon, telah mengkhianati lebih dari sekadar hukum. Mereka mengkhianati ekspektasi rakyat yang dulu bertepuk tangan untuk keberanian mereka. Kini, tepuk tangan itu berubah menjadi diam dingin. Diam yang mencerminkan luka batin kolektif. Saya share video mereka dulu karena saya kira mereka membela rakyat. Sekarang saya tahu mereka hanya membela ego sendiri. Budi, buruh pabrik, Tangerang. The saddest betrayal is when you trust someone to speak for the truth and they use it to poison others. Amanda, mahasiswa S2 di Melbourne. Begitu dalam luka kepercayaan publik. Fitnah mereka bukan sekadar drama politik, tapi trauma sosial. Trauma karena logika diseret ke got TikTok. Karena ilmu pengetahuan dibajak demi algoritma. Karena suara-suara yang seharusnya mengedukasi malah menghasut. Mereka suka berkata, ini perjuangan, tapi perjuangan macam apa yang dibangun di atas dusta? Mereka berteriak, kami mencari kebenaran. Padahal mereka memutar fakta, menyebar insinuasi, dan menuding tanpa dasar. Itu bukan pencarian kebenaran, itu pemerkosaan terhadap akal sehat. Roy Suryo itu mantan Menpora, harusnya jadi teladan. Tapi kini, ia malah jadi meme nasional. Bukan karena prestasi, tapi karena parodi. Karena konyolnya seseorang yang sibuk mengukur wajah presiden dari ruam di pipi. Ironis, tidak cukup satu kata itu. Ini adalah degradasi moral di ruang publik. Dan sayangnya, banyak yang sempat ikut tertipu. Apakah rakyat tak punya daya? Pertanyaan ini menggema di tengah lini masa. Apakah rakyat tidak bisa menolak fitnah? Apakah suara kebenaran kalah oleh viralisasi? Jawabannya, tidak. Rakyat masih punya daya. Tapi daya itu tertidur karena terlalu sering disuguhi omong kosong yang dibungkus kepalsuan. Namun hari ini mata mereka mulai terbuka. Rakyat mulai melihat siapa yang hanya bisa teriak tapi kabur saat diminta data. Rakyat mulai membedakan mana kritik yang jujur dan mana kritik yang hanya ambisi. Rakyat mulai sadar, berteriak kebenaran tidak membuatmu benar.